Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu? Baik. Sehat? Sehat. Sudah makan belum? Sudah. Sudah makan, alhamdulillah. Tadi sebelum pelajaran ibu, pelajaran siapa? IPS. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Mungkin pertama kalinya anak-anak ibu yang kelas 7 ini merasakan kegiatan ini ya? Di SD pernah belum? Belum pernah ya. Jadi ini mungkin hal baru yang pertama kali khususnya dalam bimbingan konseling yang dilakukan. Biasanya ibu seminggu sekali 40 menit di masuk kelas kamu mengajar seperti biasa. Hari ini namanya bimbingan kelompok. Tujuannya adalah, ada yang tahu kira-kira? Tujuannya bisa mendapat pengetahuan baru. Berarti harapan ibu nanti kita tuh ada satu topik yang kita bahas. Topiknya sudah disiapkan, topik yang nanti kita bahas sama-sama. Tujuannya bisa jadi dari tadi saya tidak tahu menjadi tahu, dari torik yang tadinya tidak punya keterampilan menjadi terampil dengan topik yang akan kita bahas. Nah, manfaatnya sudah jelas. Harapannya kamu nanti mempunyai pengetahuan ataupun keterampilan baru. Selanjutnya, peran masing-masing kalian dalam anggota kelompok. Kamu anggota kelompok, sedangkan ibu adalah pemimpin kelompok. Ibu yang memandu, memimpin berjalannya diskusi kelompok kita, biar kelompok kita itu sistematis dan terarah. Nah, peran dalam kelompok kamu, harapan ibu kita berperan seaktif mungkin, banyak-banyak bertanya, merespon yang aktif, merefleksi yang baik. Nah, kalau kita nggak ada respon, ya, diskusinya tidak berjalan. Yang namanya diskusi kan ada tanya jawab, ya kan, curang pendapat, itu yang namanya diskusi. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, nanti aturannya dalam berkelompok itu kita saling menghargai pendapat satu sama lain. Setuju tidak? Iya, memang kita juara pendapat, tanya jawab, jangan sampai tidak sesuai dengan yang disampaikan teman si A. Ya kan, setelah selesai bimbingan kelompok saling tinju-menju, ya kan? Itu tidak dibenarkan, atau saling bermusuhan akibat dari setelah bimbingan kelompok itu tidak dibenarkan. Jadi aturannya harus saling aktif. Nah, harapan ibu kalian semangat ya, walaupun di akhir-akhir jam pelajaran ini, walaupun muka sudah mulai tidak fresh lagi, ya kan, sudah tidak, bedaknya sudah luntur, ya kan, bedak yang pakai My Baby sudah hilang, keringat sudah bermunculan, ya kan, bau-bau tidak sedap sudah bermunculan, ya kan. Tapi harapanku mudah-mudahan kegiatan kita ini menarik dan menyenangkan. Kan tadi sudah makan. Sekarang selanjutnya Bu mau kita main permainan singkat atau ice breaking dulu sebelum memasuki kegiatan ini. Setuju nggak? Jadi ice breaking itu kalau istilahnya pemecah batu. Ibaratnya suasana kalau dibeku, dipecahkan dia jadi cair. Jadi harus ada permainan game ringan. Bagi yang tidak bisa menjawab dapat hukuman. Mau? Bersihkan WC mau? Mau? Tidak ada hukumannya, hanya permainan ringan saja. Oke, ibu mau permainannya gini aja, simple. Nanti ibu sebutkan kira-kira contohnya, sebutkan negara mana yang awalan hurufnya itu dari A misalkan, atau C misalkan. Setuju nggak? Bisa nggak gitu? Silakan sebutkan makanan apa yang awalnya dari huruf D. Dendeng, betapok, bisa, boleh. Setuju? Donat, boleh. Ya, kita mulai dari torik, diakhiri sampai sini. Nanti kalau yang salah berarti permainannya stop. Kita ulang yang baru lagi. Setuju? Setuju. Oke, coba dengarkan ibu. Sebutkan kira-kira negara mana yang hurufnya awalannya A. Algeria. Argentina. Azerbaijan. Oke. Austria. Australia.
Tidak bisa? Aduh. Apalagi kira-kira yang dari A? Benar, Ameri. Iya. Oke, itu dari negara. Coba dari sini lagi. Kira-kira kita hanya game sekilas ya. Tepuk tangan. Oke, kita memasuki kegiatan inti kita, yaitu tentang apa ya? Adab sopan santun. Nanti topik yang kita bahas itu tentang adab sopan santun, khususnya etika dalam berbicara baik dengan guru maupun dengan teman sebaya di lingkungan sekolah. Jadi kita hanya fokus di lingkungan sekolah saja, tidak usah kita membahas tetangga-tetangga ya, para mantan di luar dari sekolah ya. Tinggalkan dulu mantan, kita bahas yang di sekolah. Nah, harapan ibu khususnya yang ada di sekolah berkaitan dengan orang tua atau guru. Sudah siap? Siap. Ngapain? Siap ngapain? Siap dong. Iya benar, siap diskusi. Masih apa lagi? Makan bakso. Oke, kalau sudah siap, kita ibu punya video singkat. Seiring dengan perkembangan zaman, perilaku para remaja kian berubah dari waktu ke waktu. Rasa hormat terhadap orang tua sedang terang-terangan dikenal dan ditunjukkan. Nyatanya kebudayaan dari Barat sangat memengaruhi nilai tradisional bangsa Indonesia. Sehingga semakin lama, nilai tradisional negara kita semakin pudar. Saat ini, para remaja di negara kita kian mengikuti tren kebudayaan dari luar dan mulai melupakan kebudayaan tradisional bangsa Indonesia seperti budaya sopan santun. Indonesia terkenal dengan budaya sopan santunnya dalam berbicara dan beretika. Hal ini sudah diterapkan pada leluhur kita terdahulu, dengan menunjukkan sikap sopan santun kepada siapapun. Seorang dapat dihargai dan disenangi oleh orang lain dimanapun. Yang kira-kira bisa menyimpulkan atau memberi tanggapan tentang video singkat yang sudah kita tonton bersama-sama tadi. Ada yang bisa? Kalau ada yang bisa, silakan angkat tangannya. Ada yang bisa? Ya. Boleh? Ayo, Karisa. Oke, silakan. Boleh. Sopan santun harus dijaga sebaik-baik mungkin karena sopan santun itu penting untuk Iya. diri sendiri dan orang lain. Dan orang lain. Di Indonesia Kemudian, banyak yang menganggap sopan santun itu hal sepele. oh iya. Oh, itu saja? Oke, bagus, Dandu. Dengan terbata-bata dari ya. Karena takut direkam. Itu bata-bata. Ini sudah bagus. Berarti menurut Randu dari video tadi itu bahwa masyarakat Indonesia itu menganggap sepele sopan santun. Menurut Randu itu penting atau tidak? Sangat penting. Kenapa penting? Karena kita harus berbicara yang baik kepada siapapun, dari teman sampai orang tua. Iya, benar sekali. Ya kan? Dengan sopan santun lahirnya saling menghargai. Iya, dengan sopan santun lahirlah karakter yang baik. Coba kalau tidak sopan santun, ya kan? Apakah ada yang menghargai kita? Tentu tidak ada. Mengikuti perkembangan zaman, Iya. sopan santun hilang dari masyarakat dan sekolah antar keluarga, seperti contohnya tidak adanya sepanan antara orang yang lebih muda dan lebih tua, Benar. sering membentak dan melawan kepada guru, tidak ingin mendengarkan nasihat kepada orang tua. Benar sekali. Iya, lama kelamaan di era zaman modern ini ya kan, iya semakin terkikis. Yang tadinya zaman dulu kan kalau nenek moyang kita kan serius sekali ketika berhadapan dengan sopan santun. Ketika modern bukan kita makin ini, justru makin terkikis. Benar sekali, betul sekali yang disampaikan. Ada lagi nak? Seperti yang Gilang ucapkan tadi, dimanapun kita harus menerapkan sopan santun. Iya. Jika kita sedang di luar bertemu dengan guru, kita
harus saling menyapa. Dan juga begitu juga dengan teman sebaya, kita harus saling menyapa. Benar sekali. Anak-anak ibu luar biasa ya ketika menanggapi itu. Berarti alhamdulillah, berarti nggak bengong-bengong kingkong aja. Dia itu kan yang bilangnya berarti ditonton ya. Nah, benar sekali yang disampaikan. Ini sudah sangat lengkap sekali. Bahwa sopan santun itu penting anak-anakku. Jangan sampai semakin bertambah usia ya kan, semakin modern kita makin terkikis sopan santun. Iya kan? Kenapa? Ada yang mau dibahas? Tidak? Oke, kita lanjut lagi ya. Kita coba agak serius. Siapa yang mau menanggapi dari video yang tadi? Ada lagi? Kira-kira? Boleh? Kita harus melakukan sopan santun apalagi untuk kehidupan bangsa ini, karena sopan santun telah hilang dari kehidupan bangsa sehingga Iya. tidak ada adab seperti memotong pembicaraan orang lain, Iya. tidak memberi salam saat masuk rumah, dan Ya, boleh itu. Benar sekali. Sebenarnya bukan tidak ada, tapi sudah mulai masih ada. Kira-kira siapa di sini yang punya pengalaman ya kan berkaitan dengan adab sopan santun khususnya di sekolah? Pengalaman teman sendiri kah atau kita sendiri pernah ditegur ya kan, atau pengalaman guru? Kita melihat langsung tentang sopan santun ya. Kalau ada temannya tidak usah sebut namanya, sebut saja inisial atau teman saya. Ya, ada yang bisa? Boleh. Pada hari itu ketika jam pelajaran PJOK. Coba ibu tanya lagi, selaku pemimpin kelompok. Kamu setelah selesai menonton, kita diskusi ya kan, tadi ada curah pendapat dan lain sebagainya. Keterampilan apa yang kira-kira nanti setelah kita selesai diskusi di dunia kelompok, apa yang mau kamu ubah atau hal baru apa yang jadi pengetahuan baru kamu kira-kira setelah selesai ini, keterampilan baru apa yang kamu dapatkan? Ya, siapa yang ada lagi? Ya, terakhir, boleh? Ketika di luar sekolah, baik kita bertemu dengan guru atau dengan teman sebaya, kita harus saling menyapa. Boleh, ya sudah jelas itu. Jadi ada keterampilan baru khususnya untuk diri kita sendiri ya. Kita tidak bisa mengajar orang lain. Seperti kamu lihat temanmu tadi, tidak bisa kamu tipu. Dicentang, bukan disilang ya. Dibulat-bulat juga jangan dicentang. Salah centang. Centang di mana? Dibaca dulu bagus-bagus, cukup dicentang saja. Jadi ibu mau tahu kira-kira hasil dari kegiatan kita tadi ada nggak manfaatnya untuk anak-anak ibu khususnya berdelapan ini. Selaku guru BK pemimpin kelompok, ibu akhiri kegiatan ini. Mudah-mudahan walaupun singkat 40 menit ada sedikit yang bisa kamu pelajari. Manfaatnya mudah-mudahan ada. Jangan sampai randu masuk telinga kanan, keluarlah telinga kiri ya. Nanti satu langkah dari guru BK ke ruang BK just hilang ya. Jadi kalau bisa diingat-ingat, diperhatikan dalam kehidupan saya. Mohon maaf apabila selama ibu jadi guru BK, pembimbing kelompok khususnya ada salah hilaf ibu dalam tutur kata. Mudah-mudahan tidak ada ya. Mudah-mudahan tidak ada. Ibu akhiri, sebelum itu kita berdoa secara singkat. Doa terlebih dahulu mulai. Marilah teman-teman untuk menutup kegiatan ini berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi